Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raya Rizky Afiki dengan NPM 24012010117. Pada video kali ini saya akan berbagi sedikit refleksi tentang suatu hal yang cukup relate dengan masa-masa saat ini, yaitu tentang bagaimana diri saya membangun personal branding atau membangun merek pribadi saya sendiri. Sebagai mahasiswa yang mempersiapkan diri menghadapi dunia kerja yang akan datang, saya percaya bahwa membentuk citra diri yang positif adalah bekal penting dan wajib untuk dilakukan. Personal branding bukan hanya tentang bagaimana kita ingin dilihat orang lain, melainkan juga bagaimana kita menyadari nilai-nilai yang ada di dalam diri kita dan bagaimana kita menunjukkannya secara konsisten. Jika saya diminta mendeskripsikan tentang merek pribadi saya akan menyebut 3 hal utama, yaitu kejujuran, tampil apa adanya, dan juga bertanggung jawab. Saya percaya bahwa menjadi diri sendiri adalah kekuatan. Saya tidak mencoba membentuk persona palsu hanya untuk terlihat menarik saja. Sebaliknya, saya ingin orang lain mengenal saya sebagai apa adanya. Kejujuran bagi saya adalah dasar dari semua hubungan yang sehat, baik secara personal maupun profesional. Sedangkan tanggung jawab adalah bentuk komitmen saya terhadap kepercayaan yang diberikan oleh orang lain, siapapun itu. Nilai tidak hanya dipegang secara teori, namun juga dalam bentuk usaha yang hadir dalam keseharian, maupun di kelas, di sosial, maupun kehidupan sosial media. Dalam proses membangun merek pribadi, saya menyadari bahwa penting untuk tahu kepada siapa saya ingin menyampaikannya. Dalam hal ini ada 2 jenis audiens utama. Yang pertama yaitu adalah teman-teman sebaya, dan yang kedua adalah calon rekruter pekerja. Teman-teman adalah orang yang berinteraksi secara langsung dengan saya, yang sering kita temui sehari-hari. Jadi mereka tahu seperti apa saya itu bersikap dan dalam situasi sehari-hari. Jadi kesan yang saya bangun bersama mereka itu sangatlah penting. Sementara itu calon rekruter merupakan pihak yang mungkin hanya melihat saya dari CV saja atau sosial media atau wawancara. Maka penting bagi saya untuk menjaga konsisten antara kehidupan nyata dan juga jejak digital, supaya tidak dilihat yang buruk-buruknya. Dan juga saya ingin menunjukkan bahwa pribadi saya dapat dipercaya membawa nilai-nilai yang positif. Salah satu media yang saya gunakan untuk mempromosikan merek pribadi saya yaitu adalah Instagram, di mana di sana saya membagikan proses belajar, pengalaman organisasi, kegiatan sehari-hari yang mana mencerminkan nilai-nilai saya sendiri. Saya di sana itu tidak fokus hanya penampilan atau pencitraan saja, melainkan pada makna yang saya bagi. Bagi saya Instagram ini dapat menjadi tempat untuk tumbuh bersama, untuk menunjukkan proses-proses dan juga dapat menginspirasi lewat kejujuran kita. Tentu dalam proses ini semuanya tidak berjalan semulus itu. Salah satu tantangan yang paling sering saya alami adalah ketika saya merasa minder atau tidak percaya diri terhadap diri sendiri, ketika saya melihat orang lain itu tumbuh lebih pesat dibandingkan diri saya. Saya itu merasa tidak cukup, merasa tidak kompeten, kurang yakin bahwa diri saya ini merasa ketinggalan gitu. Tetapi perlahan saya sadar bahwa membandingkan diri itu tidak membuat saya berkembang. Sebaiknya saya itu fokus pada proses, pada diri saya sendiri, karena menyadari akan setiap orang itu memiliki waktu atau masanya sendiri-sendiri. Untuk memperkuat merek pribadi saya membuat rencana strategis. Salah satunya adalah mengikuti seminar dan pelatihan online untuk mengasah soft skill saya yang pastinya relate dengan dunia kerja, seperti kemampuan komunikasi, berpikir kritis, dan manajemen waktu. Seperti itu, saya percaya bahwa kemampuan itu dapat memperkuat karakter pada diri dan pastinya meningkatkan value pada diri untuk di-brandingkan atau dipromosikan terhadap orang lain. Dengan membangun merek pribadi yang dilandasi kejujuran, tanggung jawab, dan kesadaran diri, dan dilakukan secara konsisten, saya yakin bahwa dapat memberikan kesan yang kuat positif di lingkungan saya berada. Personal branding bukan hanya sekedar memamerkan diri, melainkan menunjukkan siapa diri kita sebenarnya dan apa yang dapat kita kontribusikan terhadap orang lain. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya ucapkan mohon maaf dan terima kasih. Bye-bye.